Halo guys, welcome to my channel, dan di video kali ini saya akan review Minibase MB8 Ultra Pro. Oke guys, di video kali ini saya akan review jam tangan yang sudah saya beli kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Mohon maaf kalau emang videonya agak kepending untuk reviewnya, karena emang saya rencana memakainya emang 1 bulan, dan dikarenakan banyaknya kesibukan saya di bidang lain, akhirnya video reviewnya terpaksa harus tertunda sampai sekarang. Sekarang baru saya akan membuatkan video review dari Minibase MB8 Ultra Pro yang saya beli lewat TikTok Shop. Jadi lewat live shopping saya langsung beli Minibase ini karena tertarik, harganya murah dan bentuknya seperti Apple Watch Ultra yang harga belasan juta. First impression saya, ini jam tangan saya pakai, first impression saya untuk pertama kali melihat dari jam tangan Minibase MB8 Ultra Pro ini adalah build quality-nya yang lumayan bagus untuk di harganya yang cuma nggak sampai 300.000, 200.000-an ya. Ini build quality-nya lumayan oke, dan dari segi saya pakai, strapnya pun nyaman dipakai. Strap bawaannya warna oranye ini, karet ini nyaman untuk dipakai. Lalu kalau dari segi bodi sendiri, bodinya ini sepertinya seperti metal, tapi bukan metal yang aluminium atau apa, metal biasa, tapi finishingnya bagus. Cuma mungkin kalau warna bodinya ini agak sedikit berbeda dengan Apple Watch aslinya. Kalau ini di sini lebih cenderung kayak warnanya agak gold. Kalau yang aslinya, kalau nggak salah kan titanium bodinya. Lalu untuk depannya sendiri ini sudah dibekali oleh kaca yang nggak tahu terbuat dari kaca apa ya. Jadi lebih amannya sih saya sudah berikan anti gores tempered glass ya. Dan surprisingly, tempered glassnya ini sama ukurannya dengan Apple Watch Ultra yang aslinya, ukurannya sama persis. Dan ini plug and play, ini saya menggunakan Apple Glass dari Spigen, dan untuk Apple Watch asli. Untuk aksesorisnya sendiri juga bisa menggunakan Apple Watch Ultra asli, ini saya beli juga Spigen. Nah, ini Spigen, ini bisa plug and play langsung masuk ke sini. Tapi untuk memperlihatkan bodinya dari jam tangan ini, saya lepas dulu casingnya. Seharusnya untuk strapnya sendiri juga bisa menggunakan punya Apple Watch, cuma saya emang nggak beli dulu karena sudah nyaman dengan strap bawaannya ini yang rubber ini. Mungkin nanti kalau sudah bosan atau sudah jelek, mungkin nanti saya akan pertimbangkan untuk beli strap lain. Yang pastinya sih untuk cari aksesorisnya ini gampang banget gitu guys. Lalu kalau di belakangnya sendiri ini ada back cover yang tulisannya sih kacanya dari sapphire ya. Tapi ini nggak tahu sapphire beneran apa enggak. Tapi kalau diketok-ketok ini sih keras. Cuma saya nggak yakin ini sapphire beneran. Sepertinya kayak polikarbonat atau kaca biasa. Kaca biasa itu. Kalau plastik sih enggak, tapi kaca biasa. Lalu di belakangnya sendiri ini di sini ada magnet untuk wire charging. Jadi kita kalau ngecas itu sudah disertakan juga chargingnya seperti ini ya. Nanti bisa ditunjukkan oleh hero nanti. Nah, caranya gampang sekali kalau ngecas, itu tinggal tempelkan ini ya, tempelkan aja gini. Lalu kita tancekin ke sumber atau power bank, sumber daya. Nah, dan langsung dia mengecas gitu. Nah, untuk chargingnya sendiri hanya bisa dilakukan via magnet ini, tidak ada USB, tidak ada apa. Jadi pastikan kalau kalian pergi dan kiranya lama atau emang baterainya belum dipenuhi dulu, ya harus dibawa charging plate-nya ini. Dan
menurut teori wireless chargingnya ini bisa digunakan juga di wireless di smartphone yang mendukung reverse charging. Lalu di belakangnya sendiri ini ada keterangan tulisan Bluetooth heart rate, cuma typo ya. Ini lucu, typo, bukan heart rate tapi heart rate. Sapphire Crystal Smartwatch Ultra Sleep Monitoring, ini apa tulisannya ini biru-biru Apple aja. Lalu untuk di belakangnya sendiri ini ada sensor-sensor yang bisa mendeteksi kayak detak jantung, saturasi oksigen, dan tensi darah. Nah, nanti kita coba cek juga bagaimana keakrabannya nanti di video setelah ini. Lalu untuk di sampingnya sendiri, di sini ada speaker, ada tombol orange, ini digunakan untuk tombol olahraga, untuk shortcut untuk olahraga. Kita tekan nanti ada fitur olahraganya yang banyak sekali, yang nggak tahu ini bisa beneran untuk dipakai olahraga atau enggak. Tapi yang penting dia sudah menyediakan fitur-fitur olahraga yang paling gampang ya, seperti walking. Lalu mungkin di sini ada sepeda yang statis, indoor cycle, lalu ada volley dan banyak lain. Lalu untuk sebelahnya sendiri di sini ada mikrofon dan ada speaker. Nah, speakernya ini disambungkan via Bluetooth dan kita bisa mendengarkan musik lewat HP, disambungkan ke sini. Kalau dikonekkan ke jamnya ini bisa dengerin musik lewat speakernya sini. Ini adalah contoh kalau jam tangannya kita konekkan di smartphone, suaranya terdengar lewat sini. Nah, ini terdengar ya. Jadi suara dari HP itu terdengar di jam tangan. Kalau kita ulang lagi ya, ini kan HP-nya ya. Nah, ini contoh dari Instagram. Nah, ini bunyinya lewat jam tangan. Jadi bisa untuk dengerin lagu juga, bisa untuk dengerin konten-konten yang ada di smartphone lewat jam tangannya ini gitu. Dan volumenya juga bisa dibesarkan lewat Bluetooth-nya ini. Nah, ikut keras, cuma agak delay mah. Ya, mungkin agak delay sedikit gitu ya. Ini saya mentokkan dari sini. Ya, ini suara maksimalnya. Gitu. Oke, sekian dulu ya. Kita lihat jam. Lalu di sebelah kanannya ya, kanan jamnya ini ada tombol dial berputar. Nah, dial berputar ini gunanya untuk memutar dial bentuk-bentuk jamnya ini. Jadi mau dial mau bentuk apa, mungkin kalau bosan tinggal putar aja seperti ini. Tapi itu rasa puternya ini rasa chip ya. Jadi tidak ada bobotnya, tinggal diputar gini doang sudah muter terus gitu. Jadi dan kayaknya ini dari plastik, tapi solid, plastik tapi solid. Lalu di sebelahnya lagi ada tombol multifungsi, ini tombol power, tombol home, tombol lock and unlock ya, segala-galanya tombol di sini. Lalu di sini juga ada proximity sensor, jadi untuk yang raise to wake itu ya, dipakai di sini, lalu kita ginikan langsung nyala. Lalu selebihnya sih sudah tidak ada lain. Dari segi look sih emang ini plug ya sama Apple Watch. Apalagi kalau kalian pakai casingnya hard case gini, speaker ini semakin tidak terlihat kalau kalian nggak pakai Apple Watch Ultra, pakainya mini base. Oke, sekarang kita beranjak ke user interface di smartwatch-nya. Yang pertama, kita begitu nyalakan langsung disambut dengan UI atau tampilan jam yang bisa diganti-ganti lewat dialnya ini. Dialnya ini diputar, nah ini bisa ganti-ganti. Nah, tapi kenapa kok tiba-tiba ada gambar mobil saya di sini? Nah, nanti akan saya jelaskan juga di video ini, cuma yang bisa diganti-ganti yaitu cuma watch-nya ini, dan ada beberapa yang tidak bisa diganti, dan yang bisa diganti cuma foto ini.
foto wallpaper ini bisa ditambahkan lewat aplikasinya. Nanti juga saya akan tunjukkan juga aplikasinya di smartphone Android karena bisa Android. Tapi yang lainnya tidak bisa diganti-ganti. Ini bisa di-download, ada dari Watchface di store-nya. Lalu yang lainnya tidak bisa. Ini hanya bisa ganti-ganti warna aja, ada biru, kuning, oranye, dan kembali lagi. Dan yang gambar Hermes ini, kuda Hermes ini bisa diganti-ganti juga, bisa hitam, ada kudanya oranye atau kuning. Nah, sekarang kita beranjak ke menu-menunya. Menu-menunya ini terlihat banyak sekali, tapi sebetulnya ini fungsinya hampir sama semua. Jadi kayak call ini sama ya kan. Lalu untuk ini harus connect ke HP dulu. Dan fitur-fiturnya sih kurang lebih ya kayak smartwatch Cina. Ini karena bukan yang Android ya. Kalau mungkin yang HK8 Pro atau yang merek lain itu mungkin sudah Android, jadi beda di bentuk-bentuk ininya. Kalau grid ya bentuknya seperti ini. Jadi menunya bisa di custom sendiri mau bentuk seperti apa, tapi yang jelas yang paling identik sama Apple Watch ya, cuma yang ini tadi. Nah, ini Apple Watch ini. Tadi ini sudah dikecilin sampai sekecil ini dan dibesarin sementok ini. Tuh. Di sini juga ada menu-menu kayak medical, heart rate. Tapi untuk heart rate-nya ini nanti kita juga sudah melakukan tes. Nanti akan saya juga sampaikan di video ini juga. Kalau dari segi menu-menunya sih sederhana. Lalu kalau swipe dari bawah ini untuk akses menu, kalau swipe dari atas ini untuk quick setting. Quick setting ini ada Bluetooth, ada setting. Di dalam settingnya ada apa aja? Ada brightness, ada hand light, ada screen time sampai mentoknya di 1 menit. Lalu ada shock yang tidak tahu fungsinya apa, style, language mode, dan lain-lain. Standar jam Cina. Lalu di lainnya juga ada ini untuk brightness, mentok di 5 dan rendah di 1. Saya biasanya pakai 3 yang standar. Ini olahraga, mode olahraga. Ini stylenya tadi. Ini lagu, harus connect dulu ke HP. Itu. Kalau swipe dari kanan ini untuk quick menu juga, ada setting, ada heart rate, ada telepon, ada ini untuk sleep. Ini untuk sleep monitoring. Ini sleep monitoring. Tentunya juga tidak seakurat itu, tapi ya lumayan lah untuk membantu monitor tidur kita. Sini ada heart rate juga, ada menu olahraga lagi. Jadi menu olahraga di sini itu banyak sekali alternatifnya. Bisa lewat tombol di sini, bisa lewat quick menu, bisa lewat langsung di menu di jamnya. Mungkin sekarang kita langsung aja coba konekkan ke HP. Ya, ini jamnya saya taruh sini dulu. Saya konekkan dulu ke HP. Nah, ini aplikasinya seperti ini guys. Nah, ini aplikasinya kurang lebih namanya HiRefine ya. Ini sesuai di sini. Nah, ini HiRefine. Bisa cari aja di Play Store ataupun App Store. Di sini untuk menu tampilan utamanya seperti ini guys. Ini ada langkah kaki, ada kalori, lalu ada untuk goal ya. Goal ini maksudnya kira-kira target yang kita ingin capai gitu ya. Lalu ini ada heart rate, ada sleep monitoring, ada exercise, ada blood pressure, ada saturasi oksigen. Lalu untuk ini untuk datanya
Ini juga tidak akurat. Ini saya sudah coba sendiri karena jam ini sebetulnya sempat saya nggak pakai karena saya pakai jam yang lain, tapi dia kilometernya jalan terus jadi sampai 263 km. Ini mungkin kalau 263 km ini sudah Surabaya Blitar ini satu rit ini ya. Maka saya jalan kaki dalam waktu 7 hari itu 200 kilo kayaknya nggak mungkin guys. Mungkin kalau dianggap nyetir mobil itu dianggap 200 kilo ya mungkin aja, tapi kan itu bukan jalan kaki. Lalu di sini ada fitur exercise juga, nanti akan saya jelaskan juga. Lalu di sini untuk menunya ini untuk add device. Nah, ini kita nyalakan dulu Bluetooth-nya untuk kita konekkan ke smartwatch-nya. Gitu. Ini cara pengonekannya lewat Bluetooth. Dia searching dulu. Nah, ini sudah nemu, kita klik aja. Sudah connect, sudah. Connecting. Device sudah terkonek. Nah, dari menu sini kita bisa setting juga device setting. Nah, di sini ada apa aja? Ada Find My Watch, ada message notification, alarm reminder, sedentary reminder, remote control selfie, sleep monitoring, automatic heart rate measurement, do not disturb mode, vibration, power saving mode, language setting, wearing method, synchronize factory setting, dan raise to hand to brighten. Nah, ini kalau misalkan jam tangan kita lupa naruh atau hilang atau gimana, kita juga bisa begitu kita klik pokoknya dalam area jangkauan Bluetooth, dia bisa memberikan vibration, menandakan oh itu jamnya di suatu tempat itu. Kalau message notification ini isinya ini ada SMS, WeChat, Kiki, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jadi yang bisa dapat notifikasi cuma ini. Kalau Tokopedia masih belum bisa. Yang bisa cuma notifikasinya cuma ini doang. Lalu di sini ada alarm reminder, kita bisa set. Sedentary reminder ini juga kita juga bisa atur untuk misalkan remind sesuatu apa gitu. Remote control selfie ini juga bisa. Nah, remote control selfie ini dia bisa menyalakan selfie, lalu kita klik di smartwatch-nya ini. Nah, ini. Nah, sudah. Lalu selanjutnya di sini ada menu apa lagi? Ya, kita bisa lihat ada sleep monitoring kalau kita tidur ya kan. Lalu automatic heart rate ini kalau kalau kita atur set itu bisa otomatis untuk mengukur sendiri dia untuk heart rate-nya. Ini jangan ganggu vibration, power saving ini supaya baterainya lebih hemat. Ya, ngomong-ngomong soal baterai, jam tangan ini sudah saya pakai selama 1,5 bulan kurang lebih. Saya baru ngecas 2 kali. Tapi emang saya tidak selalu konekkan HP dengan jam karena juga takutnya HP-nya cepat, baterainya cepat habis juga. Tapi kalau dikonekkan hanya sekali 2 kali gitu, tidak tiap kali tiap hari 8 jam atau 10 jam konek terus, itu bisa sampai 1 kali pengecasan itu bisa bertahan sampai 2 minggu. Itu kalau dipakai, kalau nggak dipakai mungkin bisa 3 minggu. Tuh. Jadi posisi diem doang, nggak pernah nyala, ditaruh meja, itu mungkin bisa 3 minggu untuk standby baterainya. Dengan lama pengecasan dengan menggunakan wireless charging tadi itu, kira-kira 1 kali pengecasan itu bisa 3 jam. Gitu. Dari habis sampai penuh. Gitu. Dan indikator baterainya juga kita bisa cek di sini ataupun di jamnya sendiri. Kali ini masih 2 karena sudah lama sekali, memang saya 2 mingguan tidak pernah ngecas jam ini. Jadi memang kalau masalah baterai sudah jebolan lah. Apple Watch yang aslinya pun kalah. Dan kekurangannya yang sudah langsung terlihat di kamera saat ini adalah beriklan aplikasinya ya. Jadi ya maklum karena aplikasi gratis jam tangan murah, jadi dia cari untungnya lewat iklan. Lalu selanjutnya di power saving ini mungkin saya juga mengaktifkan power saving jadi bisa sampai 2 minggu itu tadi. Jadi masalah pengecasan dan baterai sudah kalian tidak perlu khawatir, kalian pakai aja dalam 3 jam kalian
misalkan malam sudah pulang kerja atau pulang beraktivitas gitu, kalian cas makan malam sampai jam ya around jam 10 malam gitu sudah penuh kok gitu, nggak perlu sampai tinggal tidur gitu. Tuh. Lalu selanjutnya itu ada pengaturan bahasa wearing method. Ini kita sering pakainya lewat mana ya, tangan kiri atau tangan kanan, karena mempengaruhi untuk arah geraknya dia raise to wake-nya. Lalu raise to hand ini untuk ya itu tadi fitur untuk bagaimana jam tangan ini bisa langsung begitu kita goyangkan gini langsung nyala gitu ya, jadi itu ya, digoyang sedikit sudah nyala. Dan di jam ini berfungsi. Mungkin kalau ada beberapa jam lain yang katanya tidak berfungsi, ya berarti emang ada sedikit gangguan di device-nya gitu. Lalu untuk menu lainnya, dial. Nah, dial itu adalah tampilan watch face ya, watch face-nya ini. Nah, ini watch face-nya ini kalau aslinya kan cuma gini-gini doang ya. Nah, ini. Nah, yang bisa kalian download itu yang ini. Nah, yang ini itu adalah watch face hasil saya download dari aplikasinya ini. Itu. Saya pilih watch face seperti ini, yang simple, clean, tidak ada detiknya. Tapi kelihatan kalau pakai smartwatch itu. Kalau yang lain-lainnya ini sudah bawaan dari pabrik dan tidak bisa diatur-atur. Nah, bisa coba dua terakhir. Ini foto sendiri. Lalu ini adalah dari store. Dan store-nya pun juga ada yang berbayar juga. Gitu. Nah, dial ini kalau di aplikasinya itu ada ini my dial. Nah, ini my dial ini adalah dial yang sudah saya download duluan. Ini ada dua ya. Ini yang tadi saya sudah bilang tadi. Ini ada yang bentuknya ini dan ada yang bentuknya ini. Saya coba dua download dan saya lebih prefer yang pakai dial ini gitu. Lalu di sini ada dial mall. Nah, ini adalah tempat kita untuk mendownload dial-dial yang mungkin menurut kita bagus, kita bisa langsung aplikasikan di smartwatch-nya gitu. Di sini ada yang menarik, cuma ada yang berbayar. Ini kayak gini, ini berbayar pakai ini, ada gambar kacang ini. Nah, ini gambar kacang ini artinya kita harus subscribe dulu untuk mendapatkan kacang, karena kacang saya cuma sedikit jadi tidak mungkin saya bisa beli gitu ya. Lalu kalian bisa cek sendiri, di sini ada banyak sekali dial-dial yang menarik, yang tapi menurut saya sih kurang prefer ya, karena desain dialnya ini tidak ada yang mirip dengan Apple Watch itu. Jadi seperti desain dial universal yang smartwatch Cina lainnya atau bentuk lainnya pun yang bukan Apple Watch Ultra itu juga bisa pakai dial seperti ini gitu. Nah, ini juga cakep ya, tapi seperti jam jadul ya ini. Tapi di sini juga disuruh menggunakan kacang, jadi kalau ada kacangnya ini berbayar gitu. Tuh guys, dan ini begitu ada notifikasi dia langsung nyala gitu. Ini teman saya Nando Potret kirim foto lewat IG ya, jadi begitu ada chat masuk yang tadi di daftar list langsung nyala tuh guys. Jadi real, terbukti, bukan gimmick. Lalu untuk dial-dial lagi tadi sekiranya kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke dial yang kita bisa atur via foto gitu. Kalau kalian ingin misalkan menampilkan foto mobil atau foto kesukaan, foto gebetan, foto keluarga, itu kalian bisa langsung klik di DIY dial ini. Nah, ini ada select picture. Nah, select picture ini sudah, nanti kalian tinggal pilih aja gambar yang kurang lebih kotak ya, bentuknya kotak ini. Lalu kalian bisa langsung jadikan wallpaper di jam tangan kalian gitu. Dan bisa di custom juga, ada pedometer, ada date, ada time location, dan ada text colornya mau warna apa gitu. Kurang lebih kalau untuk aplikasinya seperti itu. Kalau untuk menu exercise ini di pagi hari yang agak mendung ini ya, suasananya mendung. Nah, ini kita mau coba dulu untuk
exercise. Nah, ini dia. Ini kita pilih yang jalan aja. Nanti kita coba cek jalan dari rumah ke suatu tempat itu jaraknya berapa. Kita cek dulu di Google Maps. Lalu kita bandingkan dengan langkah kaki dan jarak yang ada di aplikasinya ini. Itu guys. Oke, kita langsung aja coba jalan. Saya sudah tadi coba ya, saya sudah coba di jamnya ini terhubung dengan smartwatch. Itu kurang lebihnya akurat secara GPS, karena GPS ya ini bukan GPS by smartwatch ya, tapi sebagai HP. Itu dia sampai akurat sekali, sampai kita jalannya nggak lurus belok-belok, itu juga dia ikut belok-belok gitu. Kalau kalian cek di petanya, nah ini di petanya ini, karena jalannya tidak lurus ya, jalan kita tidak lurus, belok-belok ini dia juga ikuti belok-belok. Jadi kalau untuk masalah fitur exercise jalan lewat peta ini sudah sangat baik. Kalau menurut saya, jika harga 300-300 ribu kalian bisa mendapatkan fitur ini, sudah very worth it gitu. Dan jaraknya sendiri pun juga kurang lebih sama. Saya cek tadi, nanti saya akan ada screenshotnya. Itu kurang lebih kalau dari rumah saya ke swalayan terdekat itu 700 meter kalau menggunakan jalur mobil, karena rute di Google Maps saya ini kan rute mobil. Kalau kita rute jalan kaki, otomatis kita bisa nyebrang, bisa potong kompas, otomatis lebih pendek. Jadi kurang lebih pulang balik ini tadi 560 meter dan ini 550. Ini soalnya saya sampai masuk ke tokonya baru saya stop. Kalau ini di depan pagar baru saya stop. Jadi bedanya nggak terlalu signifikan gitu guys. Kalau untuk fitur-fitur lainnya saya belum coba, tapi saya coba yang jalan yang paling pelan itu akurat untuk GPS-nya. Jadi kalian bisa andalkan jam tangan ini untuk men-tracking jarak, menghitung kalori, dan menggunakan GPS dari smartphone-nya sih. Gitu. Yang pasti kan harus dikonekkan dulu ke smartphone. Lalu untuk data di sini tadi pasti gimmick ya, 200 km ini tidak mungkin. Sekarang kita bahas di bidang pengukurannya, yang jarang sekali ada reviewer yang membahas tentang ini. Kita kemarin sudah coba untuk heart rate, ini ada selisih gitu. Nanti akan saya tampilkan juga. Nah, ini adalah hasil pengukuran dari alat tadi ya guys. Hasilnya nanti 119,76/85 ini untuk detak jantungnya. Kalau di sini di aplikasinya ini tertera 109/69 ya, selisih 10 untuk atasnya dan selisih 7 untuk bawahnya. Lalu di sini untuk 85 ini seharusnya detak jantung ya, tapi di sini karena tidak ada. Oh, ada heart rate ini ya, kita coba heart rate. Kita ada juga heart rate. Kita start dulu. Kalau menurut di smartwatch itu heart rate-nya 93, kalau di alat Omron ini 85. Tidak terlalu beda jauh sih, cuma emang segi keakuratannya agak kurang, bukan standar medis. Tetap Anda harus menggunakan alat yang seharusnya. Tapi hanya untuk sekedar memantau, ini bisa dilakukan di smartwatch ini, dan seharusnya bukan gimmick juga untuk fungsi-fungsinya. Jadi masih bisa dijadikan patokan, tapi tidak yang akurat 100% gitu guys. Ini adalah hasil pengetesan dari smartwatch dan sudah saya bandingkan dengan alat yang sering digunakan di klinik-klinik untuk mengecek detak jantung sama tekanan darah. Itu ada selisih mungkin sekitar 10 ya, 10 angka atau mungkin ya sekitar 10% ya, 9 sampai 10% lah. Itu selisih dari angka yang ditampilkan di smartwatch dibandingkan dengan alat yang biasa digunakan di klinik ataupun di lab gitu. Emang bukan alat medis, tapi banyak sekali orang-orang yang menggunakan alat tersebut untuk pengukuran tensi dan detak jantung
Jadi menurut saya di harga yang sangat murah ini, lalu cuma deviasinya itu paling sekitar 10%-an, itu menurut saya masih sangat oke, masih sangat layak, dan apalagi dia tidak menggunakan teknologi yang terlalu gimana-gimana banget ya. Dan kalau untuk pengetesan cek darah sendiri pun juga selisihnya ternyata tidak terlalu jauh, meskipun dia tidak bisa menggabungkan strapnya, hanya mengandalkan sensor di belakang ini, tapi hasilnya bisa hampir menyamai dengan yang menggunakan alat beneran ya, alat yang lumayan profesional. Jadi kesimpulannya cukup baik. Fitur-fitur yang diberikan di sini ini bukan gimmick, tapi emang bisa dipakai meskipun tidak terlalu akurat. Kalau untuk saturasi oksigen ini saya tidak tahu, karena saya tidak punya alatnya. Tapi kalau melihat dari pengalaman pengukuran tensi dan detak jantung yang kurang lebih tidak terlalu berbeda jauh, seharusnya saturasi oksigen lewat jam tangan ini juga hasilnya tidak terlalu jauh. Pasti berbeda, tapi tidak yang sampai ngarang banget itu angkanya. Oke, sekian dulu mungkin review dari aplikasinya dan dari segi pengukurannya. Langsung aja kita balik ke kamera depan. Kesimpulan dari review Minibase MB8 Ultra Pro ini adalah jam tangan ini sangat worth it. Dengan harga yang ekonomis kalian bisa dapat gengsi karena desainnya yang mirip banget dengan Apple Watch Ultra yang harganya belasan juta, dan fitur-fiturnya juga tidak kalah menarik. Dan tentunya bukan banyak gimmick doang, meskipun juga ada yang gimmick. Oke, sekian dulu video review kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time. Bye.